Selamat siang anak-anak. Siang, Ibu. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Baik. Nah, baik, hari ini kita akan mulai dengan materi. Tapi sebelum memulai, aku minta satu orang untuk kita dalam doa. Baik, terima kasih Siana. Oke, sebelum memulai materi, Ibu maaf dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Kira apa? Bisa apa ini? Baik. Mereka gimana? Mereka Udah lama Ibu. belum itu mereka sudah libur duluan. Iya, berapa? Sebelum kita mulai materi, Ibu ada screening untuk kalian. Silakan kamu sendiri. Ada screening ini untuk nanti kita bukan hanya pintu dan dari penyelenggara juga. Nanti Ibu kasih contoh duluan ya. Iya, kok. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat. Fokus. Sudah mengerti? Sudah. Oke, kita sama-sama ya. 1, 2, 3. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat. Fokus. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Baik, untuk pertemuan hari ini materinya tentang sistem komputer dan komponen penyusunnya. Tapi sebelum masuk ke materi, ada tujuan pembelajaran dan capaian pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan ini. Tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu memahami dinamika input, proses, dan output pada komputer. Capaian pembelajarannya, mampu memahami dan mensimulasikan dinamika input, proses, output dalam sebuah komputer. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu mau tanya dulu. Adakah di sini yang sudah pernah mengerjakan tugas menggunakan komputer? Sudah Bu. Apa yang terjadi pada saat kalian mengerjakan tugas menggunakan komputer? Lebih cepat. Satu-satu Gusti. Lebih mudah. Baik, Diana, Sama juga Ibu, lebih mudah. Petri, Lebih cepat Ibu. Yen. Nah, menurut kalian, komputer itu penting bagi kita atau tidak? Penting Ibu. Baik. Kita langsung masuk ke materi. Nah, di sini secara umum komputer itu adalah peralatan elektronik atau alat digital yang mampu menerima masukan data atau input data, mengolah data, dan memberikan hasil keluaran dalam bentuk informasi atau hasil output yang diberikan dalam bentuk informasi, baik itu berupa gambar, video, atau teks maupun data lainnya. Nah, secara sederhana, komputer juga menerima masukan dari piramid masukan, kemudian memproses masukan tersebut dan menghasilkan
output. Nah, sistem komputer terdiri atas beberapa komponen utama. Yang pertama, perangkat keras atau hardware. Yang kedua, perangkat lunak atau software. Yang ketiga, pengguna atau firmware. Nah, di sini siapa yang tahu itu perangkat keras? Arti dari perangkat keras. Perangkat yang keras. Baik, di sini ada pengertian dari perangkat keras dan contoh-contohnya. Jadi perangkat keras itu adalah komponen fisik yang bisa kita sentuh atau bisa kita lihat, bahkan bisa kita pindahkan kemana saja. Contohnya itu seperti mouse, keyboard, hard disk. Ada juga yang berfungsi sebagai alat pemroses yaitu CPU. Nah, di sini CPU contoh yang pertama itu CPU. CPU adalah komponen utama pada komputer yang berfungsi sebagai pusat pengolah data dan pengendali seluruh proses kerja yang berada pada komputer. Nah, CPU juga berfungsi untuk mengolah data, menjalankan instruksi program, dan mengendalikan kinerja komputer. Contoh yang kedua yaitu ada mouse dan hard disk. Nah, mouse adalah perangkat keras yang berfungsi sebagai alat input yang mengendalikan kursor pada layar komputer. Nah, fungsi dari keyboard ini, siapa yang tidak tahu fungsi dari mouse? Ada yang tahu fungsi dari mouse? Dia seperti kursor untuk menggerakkan. Oke. Nah, fungsi dari keyboard itu untuk menggerakkan kursor, membuka program atau dokumen, dan membantu proses menggambar atau mengedit pada aplikasi desain. Yang berikut itu hard disk. Ibu minta satu orang untuk baca penelitian dari hard disk maupun fungsi. Hard disk atau hard disk atau HDD adalah perangkat keras atau hardware yang berfungsi untuk menyimpan data berguna seperti dokumen, foto, video, musik, dan file lainnya, dan menyimpan berbagai aplikasi atau program yang digunakan pada komputer. Oke, jadi hard disk ini adalah perangkat keras yang digunakan untuk menyimpan data kita yang kita kerjakan pada komputer tersebut. Yang berikut itu ada motherboard. Nah, motherboard ini adalah papan induk yang ada pada komputer. Itu yang merupakan komponen utama pada komputer yang menghubungkan antara perangkat keras seperti CPU, RAM, kartu grafis, hard disk, dan perangkat lainnya. Nah, di sini ada juga fungsi dari motherboard, yaitu fungsi untuk menghubungkan dan mengatur komponen komputer seperti pemasangan CPU, RAM, kartu grafis, dan perangkat lainnya. Yang berikut perangkat lunak atau software. Ibu minta satu orang untuk baca pengertian dari perangkat lunak. Oke. Perangkat lunak, komputer atau software tidak terlihat secara fisik, tetapi berfungsi dan dapat dioperasikan oleh pengguna melalui data muka yang disediakan. Fungsinya ialah untuk menjembatani pengguna dengan perangkat keras. Contohnya aplikasi Microsoft dan Microsoft Excel. Baik, jadi perangkat lunak di sini artinya perangkat yang tidak bisa terlihat secara fisik seperti perangkat keras, tapi perangkat lunak ini perangkat yang ada di dalam komputer yang bisa kita operasikan. Contohnya di sini ada Microsoft Word. Nah, Microsoft Word ini aplikasi yang digunakan untuk mengolah kata atau membuat, mengedit, dan memformat yang ada di dalam. Fungsi dari Microsoft Word ini untuk mengolah data, mengedit dokumen yang ada di dalam.
Yang berikut itu Microsoft Excel. Microsoft Excel ini adalah aplikasi pengolah angka atau aplikasi yang digunakan untuk kita mengolah angka di dalam. Contohnya digunakan untuk mengolah data, melakukan perhitungan. Itu kita bisa gunakan di Microsoft Excel. Yang berikut aplikasi Chrome. Nah, aplikasi Chrome ini berfungsi untuk kita mengakses internet atau menjelajahi dan membuka laman web yang ingin kita mengunduh di dalam aplikasi tersebut. Contoh yang berikut itu contohnya Microsoft PowerPoint, ada Canva dan juga ada aplikasi Gmail. Nah, Microsoft PowerPoint ini pasti kebanyakan dari kalian sudah menggunakan sudah menggunakan aplikasi PowerPoint ini untuk membuat slide presentasi. Sedangkan Canva ini pasti ada yang sudah menggunakan untuk mengedit, khususnya membuat poster, contohnya buat poster maupun brosur. Yang berikut ini aplikasi Gmail. Aplikasi Gmail ini pasti dari kalian di sini semua pasti ada akun Gmail ya. Ya. Oke. Yang berikut ini pengguna. Komponen utama dari sistem komputer ini yang ketiga adalah pengguna. Satu orang tolong baca yang pengertian dari pengguna atau brandware. Pengguna ialah orang yang menggunakan atau mengoperasikan komputer. Ketika kamu berkesempatan sedang mengoperasikan komputer, pada saat itu pula kamu berperan sebagai pengguna. Baik, terima kasih Gustin. Jadi pengguna di sini itu adalah kita sendiri yang menggunakan komputer. Artinya kita sendiri yang mengoperasikan komputer tersebut. Yang berikut itu ada jenis-jenis komputer. Di sini ada yang sudah tahu jenis-jenis komputer itu apa saja? Belum. Baik, di sini ada beberapa jenis-jenis komputer. Yang pertama ada mikrokomputer. Satu orang tolong baca mikrokomputer itu apa? Komputer mikro merupakan komputer yang memiliki ukuran paling kecil dibandingkan dengan jenis komputer lainnya dan menggunakan mikroprosesor sebagai CPU atau unit pemrosesan utama. Contohnya tablet, smartphone. Oke. Jadi mikrokomputer di sini artinya dari namanya saja mikrokomputer ya, pasti ukurannya lebih kecil dari semua komputer yang ada. Jadi mikrokomputer ini merupakan komputer yang paling kecil, yang memiliki ukuran paling kecil dibandingkan dengan komputer lainnya. Contohnya itu ada tablet dan smartphone. Contoh yang kedua itu komputer personal atau PC. Nah, komputer personal atau PC ini memiliki ukuran yang lebih besar daripada komputer mikro, atau contohnya ini ada tertera pada gambar. Ini yang dinamakan PC atau personal komputer. Jadi komputer personal ini memiliki ukuran yang lebih besar daripada mikrokomputer dan memiliki kemampuan penyimpanan dan pengolah data yang lebih besar juga daripada mikrokomputer yang ada. Baik, sampai sini ada yang ingin bertanya? Oke, kalau tidak ada yang bertanya kita lanjut. Di sini juga ada masih tentang jenis-jenis komputer. Ini ada contohnya ada mini PC dan mini komputer. Nah, mini PC ini merupakan komputer atau peralihan dari komputer personal ke komputer mini yang dipakai di industri. Biasanya komputer dipakai untuk industri kecil atau personal untuk
untuk keperluan profesional atau industri kecil. Yang berikut itu mini komputer. Nah, di mini komputer juga ini mempunyai kapasitas memori dan proses yang lebih besar. Artinya penyimpanan itu lebih besar dari komputer lainnya. Contoh yang berikut tadi itu ada komputer mainframe dan superkomputer. Nah, di sini kalian bisa lihat di gambar komputer mainframe itu dia memiliki ukuran yang lebih besar dengan komputer biasanya yang kita gunakan. Nah, komputer mainframe ini biasa digunakan di perusahaan besar. Yang berikut itu superkomputer. Superkomputer itu dibandingkan dengan komputer lainnya. Superkomputer ini dia memiliki ukuran yang lebih besar lagi dari komputer mainframe. Sehingga superkomputer ini dia memiliki kemampuan untuk melakukan perhitungan perintah atau instruksi yang bisa digunakan per detik. Yang berikut ada sistem operasi. Ada yang sudah tahu sistem operasi itu apa? Baik, Ibu minta satu orang untuk baca sistem operasi pengertian dari sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang mendasari operasi dasar dari suatu komputer. Sistem operasi berfungsi sebagai perantara antara perangkat keras atau hardware, komputer dan aplikasi perangkat lunak atau software yang dijalankan oleh pengguna. Baik, terima kasih Petri. Jadi sistem operasi di sini dia merupakan perantara antara perangkat keras dan perangkat lunak dan pengguna. Yang berikut itu ada multitasking. Nah, multitasking ini adalah kemampuan sistem operasi atau perangkat elektronik untuk menjalankan beberapa tugas. Seperti contohnya yang ada di gambar. Jadi dari sistem operasi kita bisa menjalankan sistem operasi dengan beberapa tingkatan yang ada. Sudah paham? Sudah Bu. Oke. Nah, di sini juga ada bagaimana cara komputer bekerja. Komputer itu memiliki mekanisme bekerja karena komputer memiliki banyak komponen yang harus melakukan interaksi satu sama lain. Contohnya di sini ada motherboard, ada prosesor, ada drive dan power supply. Nah, mereka di sini menerima perintah dari yang contoh di sini ini menerima perintah semua dari pengguna atau dari komputer yang ada di sini. Pada gambar yang ada, kalian bisa lihat pada gambar yang tertera. Yang berikut itu kita masuk ke mesin konseptual sederhana. Nah, mesin konseptual sederhana ini diciptakan oleh Mr. Alcott dan mensimulasikan cara kerjanya yang seperti cara kerja pada sebuah komputer. Tetapi cara kerja itu lebih sederhana lagi dari komputer yang ada. Baik, mungkin sampai sini ada pertanyaan dari kalian? Tidak ada Bu. Oke, jika tidak ada pertanyaan, itu adalah tugas untuk kalian. Silakan bentuk dua kelompok. Dua kelompok. Ya, mungkin satu kelompok ada 3 orang, ada 2 orang. Silakan bentuk kelompok untuk mengerjakan tugas yang ada. Ya Bu. Ada tugas untuk kalian, silakan ikuti instruksi yang ada. Ada pertanyaan di dalam. 3 orang, bentuk kelompok 3 orang. Ya Bu.
Lanjutkan nama kelompok. Isi nama kelompok saja. Waktu pendekatan hanya 5 menit ya. Nanti setelah itu presentasikan masing-masing kelompok di depan. Ya, Bu. Sulit nanti diserah, punya nanti kita. Patrick, kamu bikin apa di situ? Yang bukan dengan kelompok yang ada untuk kata tugas. Iya, itu. Nanti kalau jawab ibu. Ibu ini katanya di proses.
Sudah? Belum, Bu. Sudah Ibu, presentasi sudah. Belum ini Bu. Jadi kelompok yang sudah silakan presentasi, yang belum lanjutkan kerja. Ya, Bu. Silakan kelompok 1. Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Jelaskan fungsi dari masing-masing komponen pada variabel. Jawabannya itu linear proses atau proses politik untuk mengeluarkan. Nomor 2, dekabelak atau dari input dengan contoh perangkat yang termasuk input, proses, dan output. Yang paling pertama input, perangkatnya kamera, kemudian yang kedua proses, dan kemudian yang ketiga output itu stiker. Nomor 3, Berdasarkan ilustrasi di atas, jelaskan alur kerja sistem komputer yang terdiri dari input, dua proses, dua output. Kedua, jelaskan perbedaan antara input, proses, input itu mengirim, proses itu mengolah, output itu menghasilkan. Kelima, mengapa perbedaan input, proses, dan output sangat penting agar komputer bekerja dengan baik, karena dalam komputer ketiganya saling berkaitan. ketiganya saling berkaitan. Sudah? Mungkin lagi teman-teman ada yang mau bertanya? Teman-teman, Teman-teman, kelompok 2. Tidak, Bu. Tidak ada Bu. baik, terima kasih. Lanjut kelompok 2. Oke, Bu. Selamat pagi Bu, selamat pagi teman-teman. Hari ini dari kelompok. Oh iya Pak, selamat siang Ibu, selamat siang teman-teman. Siang. Dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Pertanyaan yang pertama, jelaskan fungsi dari masing-masing komponen pada gambar di atas. Input, fungsi input untuk menampilkan proses untuk mengolah data, output untuk menampilkan. Berikut menurut rekapitulasi tabel berikut dengan contoh perangkat termasuk input, proses, dan output. Yang pertama input. Contoh pertama kamera, mikroproses.
proses printer, yang ketiga output speaker. Lanjut. Nomor 3. Berdasarkan ilustrasi di atas, jelaskan alur kerja sistem komputer terjadi dari input hingga output. Tony mengetik tugas menggunakan keyboard sebagai input. Nomor 4. Nomor 4, jelaskan perbedaan antara perangkat input, proses, dan output. Input perangkat yang digunakan untuk memasukkan data ke komputer, proses mengolah data, output menampilkan hasil. Yang terakhir, kelima, mengapa keberadaan ketiga komponen atau input, proses, dan output sangat penting agar komputer dapat bekerja dengan baik. Jelaskan pendapat. Menurut kami karena ketiganya saling bekerja sama. Sekian presentasi kami. Terima kasih. Baik, jadi dari tugas yang sudah diberikan, semoga kalian ingat ya. Ya, Jika kalian bertanya bisa jawab lagi. Baik, sebelum kita mengakhiri materi ini, juga ada kuis untuk kalian. Silakan scan barcode-nya untuk dikerjakan. Karena tidak ada. Jadi kamu tugas. Komputer. Siapa yang dia itu? Sudah? Sabar dulu. Mulai. Aduh. Scan. Langsung isi saku itu. Iya. Lalu Ibu saya tidak ada pakai ibu. Yang tidak ada pakai Windows seperti teman. Tidak ada ibu. Cuma sebagai satu nomor satu. Ada. Oh, sudah Bu. Baik, jika sudah, Satu. Sudah. 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 Oke. Sudah kita mengakhiri materi pertemuan hari ini. Jadi kesimpulan dari materi ini adalah yang pertama itu komponen sistem komputer. Nah, kalau tadi ada 3 komponen utama, yang pertama adalah perangkat keras, ada perangkat lunak, dan juga ada breadboard atau pengguna. Yang berikut itu ada jenis-jenis komputer. Tadi kalian sudah lihat gambarnya. Yang berikut itu ada sistem operasi. Nah, sistem operasi itu berperan sebagai pengelola sumber daya komputer yang menjalankan kegiatan komputasi, mengatur perangkat keras serta perangkat lunak. Yang berikut itu cara komputer bekerja, dan yang terakhir itu ada isi konseptual sederhana. Baik, jika tidak ada yang bertanya, Ibu minta 1 orang untuk memimpin kita dalam waktu ini. Silakan. Baik, Ibu dan teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang ada di dalam surga, Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memimpin pembelajaran kami dari awal hingga akhir pada saat baik. Tuhan, amin. Terima kasih. Pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Jangan lupa pelajari materi yang sudah ada untuk minggu depan kita praktik.
Sekian dan terima kasih. Terima kasih.